Anthony Wadsworth Galvin, lulusan sekolah Katolik terkenal di Inggris. Suatu saat ia ditanya pemuda Muslim, "Apakah kamu mempercayai Yesus?" Anthony menjawab, "Iya." Pemuda itu bertanya lagi, "Apakah kamu percaya Yesus mati di salib?" Anthony kembali menjawab tegas, "Ya, jadi kamu percaya Tuhan sudah mati." Boom! Seolah-olah Mike Tyson memukul wajah Anthony dengan kepalan tinju, ia sangat terperangah. Lantas, apa yang terjadi kemudian? Ikuti video selengkap. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها المزمل. Abdul Rahim Green terlahir di Dar es Salaam, Tanzania dengan nama Anthony Wadsworth Galvin Green. Ia lahir ketika ayahnya masih menjabat sebagai administrator kolonial Inggris. Republika.co.id melansir, ibu Anthony adalah seorang penganut Katolik Roma, sedangkan ayahnya adalah seorang agnostik. Sejak pernikahannya, sang ibu menyadari bahwa dirinya bukan seorang Katolik yang baik, tapi dia ingin memperbaikinya dengan cara mengirimkan kedua putranya ke sekolah Katolik. Maka, Anthony dan saudara laki-lakinya Duncan dididik untuk menjadi seorang pemeluk Katolik yang taat. Pada umur 10 tahun, Anthony masuk ke sebuah sekolah Katolik berasrama yang sangat terkenal. Sekolah biara itu bernama Ampleforth College, terletak di Yorkshire Utara, Inggris. Pada usia 9 tahun, suatu malam ibunya mengajarkan sebuah doa yang biasa dilafazkan oleh umat Katolik. "Salam Bunda Maria, Maria, Ibu dari Tuhan, terberkatilah engkau di antara para perempuan, dan terberkatilah buah yang kau lahirkan, Yesus Kristus." Kalimat doa itu membuat Anthony merasa heran. Dia bertanya kepada dirinya sendiri, bagaimana mungkin Tuhan bisa mempunyai ibu? Anthony terus memikirkan hal itu. Seandainya Maria adalah ibu dari Tuhan, bukankah lebih baik jika dia menjadi Tuhan itu sendiri? Masih ada lagi yang membuat dia heran. Di sekolah, dalam satu kali dalam setahun selalu ada pengakuan dosa kepada pastor. "Kamu harus mengakui semua dosa. Jika tidak, maka pengakuan dosa-dosamu tak akan diampuni," kata pastor. Ia mulai berpikir kritis. Bagaimana mungkin mengakui dosa kepada seorang pastor? Apalagi mengakui dosa kepada orang yang notabene tinggal bersama dalam satu asrama. Ia mengasumsikan pengakuan ini sebagai konspirasi besar dalam rangka untuk mengontrol orang dengan modus mengakui dosa. "Mengapa saya harus pergi ke Anda untuk mengakui dosa-dosa saya? Mengapa saya tidak bisa langsung meminta Tuhan untuk mengampuni saya?" katanya kepada pastor. Pastor itu menjawab, "Bisa saja kamu meminta ampun secara langsung kepada Tuhan, tapi tak ada jaminan Tuhan mendengar pengampunan dosamu." Ia merasakan keimanannya semakin ada dalam masalah. Pikirannya mulai liar, ia bahkan memiliki ide Tuhan menjadi manusia. Pikirannya mulai terbuka, ia sering bertanya, mengapa harus sekolah di asrama, jauh dari siapapun dan dimanapun? Saat berusia 11 tahun, sang ayah dipindah tugaskan ke Mesir. Ayahnya menjadi general manager Barclay Bank di Kairo. Hampir selama 10 tahun, ia selalu menghabiskan waktu liburan di Mesir, sekolah di London, dan liburan di Mesir. Saat kembali ke sekolah seusai liburan, ia bertanya, untuk apa kembali ke asrama Yorkshire Moor? Ia merasa tak menyukai tempat itu. Ia pun mulai mempertanyakan hakikat hidup. Saya mulai bertanya pada diri sendiri, mengapa saya ada? Apa tujuan hidup saya? Hidup ini untuk apa? Apa itu cinta? Ia menjawab sendiri pertanyaannya. "Aku sekolah di sini dalam rangka belajar untuk mendapatkan hasil yang terbaik, agar nanti bisa pergi ke universitas yang baik. Setelah itu dapat gelar, lalu kemudian dapat pekerjaan yang membuat saya punya banyak uang. Jadi, kalau saya punya anak, saya bisa mengirimkan anak saya ke sekolah yang mahal." Begitu pikirnya. Tapi ia masih menanyakan, untuk apa semua itu? Ia tak yakin apa yang dipikirkannya adalah alasan untuk hidup yang sebenarnya. Ada satu masa saat ia berumur 19 tahun. Ia berbincang dengan seseorang di Mesir.
Ia memang meragukan Katolik sebagai agamanya, tapi siapapun yang mempertanyakan agamanya, ia akan tetap membela keimanannya. Memang agak paradoks, namun begitulah yang terjadi. Suatu waktu dia berbincang dengan orang itu selama 40 menit. Si pemuda itu memintaku menjawab beberapa pertanyaan darinya. Katanya, si pemuda menanyakan, "Apakah kau mempercayai Yesus?" Antoni menjawab, "Ya." Pemuda itu kemudian bertanya lagi, "Apakah kamu percaya Yesus mati di salib?" Antoni kemudian kembali menjawab, "Iya." Berarti kamu percaya Tuhan sudah mati? Lalu kemudian, boom! Seolah-olah Mike Tyson memukul wajahnya dengan kepala tinju. Ia sangat terperangah. Seketika itu dia menyadari sebuah ironi. Sambil mengakui kebodohan dirinya, ia menjawab, "Tentu saja saya tidak percaya Tuhan mati. Manusia tidak mungkin bisa membunuh Tuhan," kata Antoni. Antoni segera menghentikan percakapan dan tidak ingin memikirkan hal itu lagi. Ia pergi, merokok, minum kopi, menulis, dan melakukan apa saja kecuali berpikir tentang orang itu. Tapi pertemuan dengan pemuda Mesir itu menjadi titik balik dalam kehidupan saya, katanya. Lalu, apakah kemudian Antoni masuk Islam? Ternyata tidak. Ada kisah lain. Setelah dialog dengan orang Mesir itu, Antoni berkata pada diri sendiri untuk melupakan soal agama dan segala hal terkait spiritualitas. Saya berpikir, mungkin tak ada lagi kebahagiaan selain menjadi kaya, ujarnya. Antoni kemudian bercita-cita bisa naik kapal pesiar atau pesawat jet pribadi agar bisa bahagia. Ia berpikir, bagaimana menghasilkan uang tapi hanya sedikit usaha. Ia tidak ingin seperti orang Inggris yang memiliki banyak uang, namun mereka bekerja terlalu keras. Orang Amerika pun harus berjuang keras untuk menjadi kaya. Orang Jepang pun dikenal sebagai penggila kerja. Kemudian saya berpikir tentang orang Arab. Mereka duduk di atas unta dan berteriak Allahu Akbar, tapi mereka kaya, ujarnya. Antoni mengira pasti ada sesuatu di sana. Ia lantas bertanya-tanya apa yang menjadi agama mereka dan kitab suci mereka. Antoni adalah pembaca yang cukup cepat. Ia membaca Al-Quran saat berada di kereta api. Seketika itu pula ia menyimpulkan dan berkata pada diri sendiri, "Jika saya pernah membaca buku yang berasal dari Tuhan, maka ini dia bukunya." Ia meyakini Al-Quran itu berasal dari Allah. Ketika menyadari itu, ia mulai bergerak lebih jauh. Tidak hanya membaca Al-Quran, tapi juga mengamalkannya. Sama saja seperti kita melihat apel yang terlihat harum, yang terlihat ranum. Kita tak akan pernah tahu rasanya kalau nggak mencicipinya, katanya. Tertarik dengan pengamalan Al-Quran, ia pun mulai mencoba untuk sholat. Meski saat itu ia belum resmi mengucapkan syahadat. Tak tahu bagaimana cara sholat, ia mengingat-ingat bagaimana seseorang yang pernah ia temui di Mesir melakukan sholat. Saya mengingat seorang lelaki sholat dengan cara yang lebih indah dibandingkan saya ketika masih menjadi Katolik, katanya. Suatu hari Antoni pergi ke toko buku yang kebetulan berada di dalam masjid. Toko itu memiliki koleksi buku tentang Nabi Muhammad SAW dan tata cara sholat. Seorang pria menanyakan, apakah ia seorang muslim? Antoni tidak paham. Apa yang dimaksud dengan muslim? Antoni bilang, "Ya, saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusannya." "Ah, bila demikian Anda muslim. Ini waktunya sholat. Mari kita sholat," ajak si lelaki itu. Antoni kebetulan datang ke toko buku itu saat hari Jumat. Ia yang tidak paham gerakan sholat hanya berusaha sholat dengan gerakan yang ia tahu saja. Setelah itu orang-orang mengelilingi saya dan mengajarkan saya cara sholat yang benar. Katanya, ia merasakan seperti berada di awan. Rasanya fantastis, ujarnya. Namun butuh 2 tahun lagi sebelum akhirnya ia resmi bersyahadat dan menjadi muslim, tepatnya pada 1988. Setelah itu, ia tak pernah menoleh ke belakang. Kini, Antoni aktif dikenal sebagai pendakwah di Inggris. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.